Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang minuman untuk pencernaan. Adapun pengertian dari minum itu sendiri yaitu semua cairan yang dapat diminum atau drinkable liquid selain obat-obatan. Minuman mempunyai beberapa fungsi yang mendasar sebagai penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, penambah tenaga, dan sarana untuk membantu proses pencernaan makanan. Minuman dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, minuman ringan. Yang kedua, air mineral dalam kemasan. Yang ketiga, minuman beralkohol. Minuman ringan merupakan jenis minuman yang tidak beralkohol yang mengandung pemanis alami maupun pemanis buatan. Minuman dan pengaruh terhadap kesehatan hewan. Ada banyak hal yang dibutuhkan oleh hewan untuk melakukan fungsi kehidupannya. Salah satunya adalah air, yang merupakan komponen esensial di dalam tubuh untuk mempertahankan kinerja tubuh. Hewan membutuhkan minimal 3,5 liter air per hari. Air dapat diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi oleh hewan, di antaranya yaitu minuman. Minuman adalah semua jenis cairan yang dapat diminum, kecuali kekurangan konsumsi air dapat mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Dehidrasi merupakan suatu kondisi ketika tubuh mengalami kehilangan cairan dalam jumlah yang besar dan mengganggu keseimbangan mineral dalam cairan tubuh. Kondisi ini biasa terjadi ketika tubuh berkeringat secara berlebih, misalnya ketika berolahraga. Derajat dehidrasi dibedakan berdasarkan jumlah cairan tubuh yang hilang. Dehidrasi sedang merupakan dehidrasi yang terjadi ketika tubuh kehilangan 1-2% dari total cairan tubuh. Sedangkan dehidrasi berat terjadi ketika tubuh kehilangan lebih dari 5% cairan tubuh. Dehidrasi ini dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi, perhatian, dan fungsi kognitif, serta motorik termasuk kepala pusing dan rasa kelelahan. Berikut, minuman mempunyai beberapa fungsi yang mendasar, yaitu sebagai penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, penambah tenaga, dan sarana untuk membantu proses pencernaan makanan. Minuman dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu minuman ringan dan air mineral dalam kemasan tersebut mengandung gas CO2 murni. Berikut, gas CO2 murni dialirkan ke dalam tangki bertemperatur rendah yang berisi larutan minuman. Berikut, tujuan dari penambahan gas ini adalah untuk memberikan rasa segar, mengembangkan aroma, dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme di dalam minuman tersebut. Fungsi air pada makanan ternak sebagai berikut. 1. Sebagai pengantar panas yang baik. 2. Memudahkan dalam pencernaan makanan pada ternak. 3. Berfungsi untuk melarutkan dan mengedarkan nutrien ke seluruh tubuh. 4. Membawa sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan. 5. Sebagai penyusun cairan tubuh dan mempertahankan bentuk sel. 1. Air pada ternak berasal dari air minum, air dalam pakan, dan air metabolik. 2. Dari setiap gram pakan dapat menghasilkan air metabolik 0,57 gram. 3. Kadar air dalam hijauan sekitar 80%, sedangkan kadar air bijian kering dan hasil ikutannya sekitar 10-57%. Yang keempat, kadar air tanaman muda lebih tinggi daripada tanaman yang tua. Kadar air tertinggi pada ternak yang baru lahir tinggi. Semakin tua kadar air berkurang. Kadar mineral lebih tinggi, sedangkan kadar air menurun. Pada tanaman muda mempunyai vakuola yang lebih besar. Pencernaan pakan melalui hidrolisis air
Contoh, sukrosa dihidrolisis oleh enzim sukrase. Aktivitas otot selama 20 menit yang menghasilkan panas dapat mengumpulkan albumin. Fungsi air di sini adalah sebagai penyerap panas sehingga albumin dalam tubuh ternak tidak dapat mengumpal. Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya kadar air melalui saluran pencernaan dan air kencing. Contoh, buang air besar, kandungan air yang dibuang, bahan makanan kering yang membutuhkan banyak air untuk mencernanya melalui saluran pencernaan dan kulit. Temperatur yang tinggi juga dapat menyebabkan faktor yang mempengaruhi hilangnya air dalam tubuh. Contohnya, pada suhu tinggi, ayam akan melakukan venting. Yang pertama, apabila ternak kehilangan air melalui keringat 2-5% dari berat tubuh, maka akan mengurangi nafsu makan atau anorexia. Bila kekurangan sekitar 10% dari berat badan, akan menyebabkan sakit kepala, hilang ingatan, dan suara menjadi kabur. Yang kedua, secara umum hilang air akan mengganggu valve tubuh. Yang pertama, selama terjadi kenaikan hilangan air dalam tubuh, maka terjadinya pertumbuhan denyut jantung dan naiknya temperatur rektal. Yang kedua, terjadi peningkatan kolesterol larutan darah. Yang ketiga, pernafasan bertambah cepat. Yang keempat, volume darah berkurang dan berdarah, dan peredaran darah semakin sulit. Sekian dan terima kasih.